Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye. Aku memberitahu kabar itu pada ayahku. Beliau tampak sangat bersuka cita. Bulir-bulir air mata mengalir di sudut matanya. Campuran rasa bahagia dan lega. Sesuai saran Bu Eka, aku mempersiapkan diriku untuk mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi. Aku mendaftarkan namaku sebagai peserta tes. Hanya butuh surat keterangan lulus beserta pampangan nilaiku. Aku berhasil mendapatkan nomor ujian. Ujian akan dilaksanakan minggu depan. Aku masih memiliki waktu 6 hari untuk belajar. Aku izin pada ayahku untuk tidak ikut beliau menarik angkot dan fokus belajar di perpustakaan daerah. Tentu saja, ayahku mengabulkan permintaanku dengan senang hati. Proses belajar dan belajar kembali kulakukan. Aku harus lolos, bagaimanapun caranya. Aku tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang ada di depan mata. Akhirnya waktu SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri pun dilaksanakan. Aku mendaftar di perguruan tinggi di kotaku yang kebetulan universitas negeri. Aku tidak memilih universitas luar kota, mengingat besaran biaya yang akan kukeluarkan nantinya, seperti biaya kos dan makan sehari-hari. Maka dari itu aku tetap memilih universitas di kotaku sendiri. Toh juga tak kalah bersaing dengan universitas negeri lainnya. Aku mengalami dilema ketika harus memilih fakultas dan program studi yang akan aku pilih. Bisa kuliah benar-benar tidak ada dalam mimpiku di tahun ini. Hingga aku tidak begitu memikirkan jurusan apa yang akan kuambil. Pada akhirnya aku memilih fakultas MIPA dan program studi matematika untuk pilihan pertamaku. Sedangkan untuk pilihan kedua, fakultas ekonomi jurusan akuntansi. Aku tidak tahu nantinya akan menjadi apa dan bekerja di mana. Yang aku pikirkan saat ini, aku harus bisa lolos ujian masuk agar beasiswaku bisa cair. Bila beasiswa cair, maka aku akan bisa kuliah seperti teman-temanku yang lain. Ujian dilaksanakan selama 2 hari. Hari pertama merupakan ujian TPA, tes potensi akademik, dan TBSD, tes bidang studi dasar. Sementara hari kedua merupakan tes sesuai jalur yang dipilih. Aku memilih IPA sehingga hari kedua akan menghadapi tes biologi, fisika, kimia, dan matematika. Singkat cerita, 2 hari bisa kulalui ujian itu. Sekarang aku hanya bisa menunggu keajaiban datang. Semoga aku bisa lolos dan bisa kuliah seperti teman-temanku yang lain. Amin. Hari yang ditunggu-tunggu pun datang. Aku buru-buru ke warnet untuk melihat hasil ujianku. Aku memasukkan nomor peserta ujian dan melihat hasilnya. Syukur alhamdulillah aku diterima di pilihan pertama, yaitu Fakultas MIPA, program studi matematika. Hatiku bagai melambung ke udara. Aku segera mengayuh sepedaku ke pangkalan angkot untuk memberitahu ayahku mengenai kabar itu. Ayahku sangat bahagia. Beliau memeluk dan menggendong tubuhku serta meneriakkan namaku di antara teman-teman sesama supir angkot. Anakku lulus, anakku akan kuliah. Begitu teriakan ayahku yang disambut dengan tepuk tangan teman-teman
seprofesinya. Selepas memberitahu ayahku, orang kedua yang ingin kutemui adalah Bu Eka. Dulu, mungkin Alek akan menjadi orang pertama yang akan kutemui. Namun, semua itu sudah tidak mungkin lagi. Lagi-lagi aku mengingat Alek. Kapan aku bisa benar-benar melupakannya? Aku tetap harus fokus. Tinggal selangkah lagi. Aku akan berhasil menginjak bangku kuliah. Lupakan Alek barang sejenak. Aku pergi ke sekolahku dan menemui Bu Eka. Aku menyampaikan kabar gembira itu. Bu Eka tampak tulus bergembira untukku. Tak henti-hentinya beliau mendoakanku. Di tengah euforia yang seperti itu, tiba-tiba aku teringat sesuatu. Aku ingin tahu siapa orang tua asuhku yang rela membayar SPP, uang gedung, menebus ijazah, dan uang sekolah lainnya. Aku akan menanyakan hal itu pada Ibu Eka. Beliau pasti tahu orangnya. Bu, ada apa kan, Sa? Selama ini saya sekolah tidak bayar SPP, uang gedung, dan lain-lain. Bahkan ijazah pun sudah bisa ditebus. Saya ingin mengenal orang tua asuh saya, Bu. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada beliau. Karena berkat beliau, saya bisa lulus dari sekolah ini tanpa memikirkan biaya apapun. Boleh saya tahu alamat beliau, Bu? Bu Eka tampak tersenyum mendengar pertanyaanku. Beliau meletakkan tangannya di atas meja, memandangku dengan ragu-ragu. Bukannya ibu tidak mau memberitahu mengenai orang itu, tapi ibu sudah berjanji untuk merahasiakan hal ini. Kenapa, Bu? Tolong beritahu saya, Bu. Saya tidak akan aneh-aneh. Saya hanya ingin berterima kasih pada beliau dan membalas kebaikan beliau suatu hari nanti. Tolong, Bu. Tolong beritahu saya tentang beliau. Aku memohon pada Ibu Eka sembari meraih tangan beliau. Iya, aku memang tidak akan aneh-aneh seperti meminta biaya lagi atau hal aneh lainnya. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih dan menjalin silaturahmi dengan beliau. Aku berharap suatu saat nanti bisa membalas semua kebaikan beliau. Aku memohon dan memohon dengan suara yang menghibah-hibah. Akhirnya, Bu Eka lulu juga. Baiklah, Ibu akan kasih tahu orangnya. Tapi janji sama Ibu, kalau kamu tidak akan menemui orang itu dan berterima kasih padanya. Soalnya Ibu sudah berjanji merahasiakan identitasnya. Bagaimana? Iya, Bu, saya janji. Ya sudah, tidak apa-apa. Bila tidak boleh bertemu langsung, setidaknya aku bisa melakukan hal baik lainnya. Untuk berterima kasih. Kamu kenal orangnya kan? Dia teman baikmu. Hah? Teman baik? Bukannya orang tua ya, Bu? Bu Eka tersenyum samar mendengar pertanyaanku. Dia sangat mengagumimu. Dia bercerita pada ibu banyak sisi baik tentangmu. Kemandirianmu, kerajinanmu, keuletanmu, keluguanmu. Semua dia ceritakan pada ibu. Kalau tidak mengingat dia punya pacar super cantik, ibu akan mengira dia sangat menyukaimu. Hah? Apa maksud ibu? Saya tidak mengerti. Aku menatap Ibu Eka dengan bingung. Dia yang membayar SPP bulananmu, uang gedungmu, uang buku-buku mata pelajaran, dan praktikum. Menembus ijazahmu dan juga mendaftarkanmu mengikuti program beasiswa ini. Dia semua yang melakukannya. Dia? Iya, dia adalah Alek, teman baikmu. Dek. Seketika pikiranku langsung kosong.
Ucapan Bu Eka tidak lagi terdengar. Otakku benar-benar ngeblank. Alek, Alek, Alek. Nama itu kembali terniang-niang di kepalaku. Nama yang sama yang menghiasi hari-hariku selama 3 tahun ini. Jadi, Alek yang melakukannya semuanya. Membayar SPP dan yang lainnya. Dia berbohong masalah orang tua asuh. Alek juga mendaftarkannya beasiswa. Mengapa Alek melakukannya? Bukankah aku sudah sangat menyakitinya? Apa alasanmu melakukannya, Al? Aku sudah sangat jahat padamu. Mengapa kamu masih baik padaku? Mengapa? Tak terasa air mataku mengalir dengan sangat deras. Bu Eka tanpa bingung melihat perubahan emosiku. Kansa, kamu baik-baik saja? Kansa, kenapa menangis? Ibu minta maaf kalau salah bicara. Bu Eka menepuk-nepuk punggungku, tampak sangat bingung. Aku menangis di pelukan Bu Eka. Bagaimana ini, Bu? Aku sudah jahat. Aku jahat padanya. Kenapa dia masih baik padaku? Bagaimana? Saya harus minta maaf. Aku menangis dan menangis. Aku benar-benar menyesal perbuatanku. Andaikan waktu bisa terulang kembali, aku ingin menghapus kenangan menyakitkan itu. Sudah, kalau kamu berbuat salah, cepat minta maaf ya. Dia sangat baik, Kansa. Jangan sia-siakan teman seperti dia ya. Bu Eka masih menepuk-nepuk punggungku, sembari memberi nasihat. Aku hanya bisa mengangguk-anggukkan kepalaku. Tangisanku masih belum reda. Hampir setengah jam aku berada dalam posisi itu, menangisi kebodohanku sendiri. Andaikan aku tidak mengikuti keinginan Diana, semua ini tidak akan terjadi. Tapi semua memang salahnya. Dia tidak boleh menyalahkan orang lain. Dia yang sepenuhnya salah. Setelah tangisku mulai reda, aku berusaha untuk menguasai diri. Bu Eka membantu menghapus bulir-bulir air mata yang jatuh di pipiku. Bu, bolehkah saya minta alamatnya? Saya ingin minta maaf, Bu. Saya melakukan kesalahan yang sangat besar. Please, Bu, tolong beri saya alamatnya. Aku kembali menghibah-hibah. Bu Eka tampak berpikir dan menimbang-nimbang. Setelah melihat keadaanku beberapa kali, akhirnya beliau membuka data di komputernya dan mencari alamat rumah Alek. Lakukan yang terbaik ya, Kansa. Dia anak yang sangat baik. Kamu pun juga anak yang sangat baik. Kalian berdua anak yang baik. Kalian harus tetap menjalin hubungan pertemanan kalian ya. Kalau kamu meminta maaf dengan tulus, dia pasti akan memaafkanmu. Semoga hubungan kalian bisa kembali baik lagi. Bu Eka menulis alamat Alek di secari kertas dan menyerahkannya padaku. Aku mencium tangan Bu Eka bolak-balik dan memeluk tubuhnya. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih. Aku tidak akan melupakan kebaikan Ibu. Terima kasih, Bu. Iya. Sana minta maaf sama sahabatmu. Dan setelah masalah kalian selesai, jangan lupa untuk daftar ulang. Baik, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Aku berlari keluar dari ruangan BK dan menuju sepedaku. Aku menatap alamat yang diberikan Bu Eka. Alek tinggal di perumahan elit di kotaku. Lingkungan itu berjarak sekitar 4 km dari tempatku sekarang. Aku mengayuh sepedaku dengan semangat.
Aku tidak sabar untuk bertemu dengan Alex. Aku ingin meminta maaf dan berterima kasih padanya. Kalau perlu, aku akan berlutut padanya untuk mengungkapkan segala penyesalanku. Setelah hampir setengah jam aku mengayuh sepeda, akhirnya aku memasuki kawasan itu. Cukup susah memasuki kawasan itu. Aku harus memastikan diri bahwa aku bukan gembel, tapi teman salah satu sekolah Alex. Dengan menunjukkan kartu pelajar, akhirnya para security mempersilakanku masuk dan mengantarku ke rumah Alex. Rumah Alex berada di deretan depan, berdiri dengan megah dan gagah. Rumahnya tampak besar di antara yang lain. Sepertinya sang pemilik rumah sengaja mengambil beberapa kafling rumah. Entah berapa luasnya. Aku hanya bisa menelan ludah. Melihat rumah Alex yang mewah membuatku berkerut. Aku menjadi minder dan tak percaya diri. Begitu terlihat perbedaan kami. Betapa beruntungnya si miskin memiliki teman si kaya yang baik hati. Dan si miskin menyia-nyiakan hal itu. Aku mengumpulkan segenap keberanianku dan menekan bel rumah. Beberapa saat kemudian, seorang wanita parubaya berpenampilan sederhana membuka pintu. "Golek sopo, Nduk? Cari siapa, Nak?" Saya temannya Alex, Mbah." "Apa Alexnya ada?" "Oh alah, temannya Den Alex toh. Den Alexnya baru saja pergi, Nduk." "Pergi kemana kalau boleh tahu, Mbah?" "Sepertinya ke bandara. Kata Nyonya besar, dan Alex mau kuliah di Jakarta. Dan Alex tadi pergi bersama Nondiana." Ah, lagi-lagi kepalaku berputar. Informasi ini terlalu tiba-tiba untukku. Kepalaku pusing. "Dok, kamu ndak apa-apa?" Wanita parubaya itu tiba-tiba sudah menahan tubuhku. Sepertinya aku akan terjatuh. Iya, aku tidak apa-apa, Mbah." Karena khawatir padaku, wanita itu memberiku air minum. Aku berusaha mengorek-ngorek mengenai waktu keberangkatan Alex dan mencocokkan dengan jam setempat. Ternyata Alex akan berangkat 1 jam lagi. Aku memutuskan untuk pergi ke bandara yang jaraknya hampir 20 km. Bila kecepatan normal, mungkin baru 1,5 jam aku bisa sampai. Aku harus mengayuh sepedaku dengan cepat, agar aku bisa tiba di bandara tepat waktu. Aku mengacu sepedaku dengan cepat. Aku harus mengejar waktu. Aku harus meminta maaf dan berterima kasih pada Alex. Aku tidak boleh membiarkan perpisahan ini meninggalkan luka yang lama bagi kita berdua. Peluh dan air mata bercampur menjadi satu. Aku tidak peduli bila kakiku sudah mulai kelelahan dan butuh istirahat. Aku hanya terus mengayuh dan mengayuh. Setelah hampir 1 jam lebih mengaju, akhirnya aku melihat bandara itu. Kakiku semakin semangat mengayuh. Ingin segera sampai dan bertemu dengan Alex. Bandar udara di kotaku tergolong kecil. Bandara itu dibangun oleh pemerintah daerah setempat. Itu mengapa untuk jadwal penerbangan masih terbatas, dan juga adanya keterbatasan fasilitas. Terdiri dari bangunan utama yang sederhana, dengan dilengkapi parkiran yang cukup untuk menampung sekitar 50 mobil. Jarak tempuh dari kotaku ke Surabaya hanya ditempuh dalam kurun waktu kurang dari 30 menit bila menggunakan pesawat. Untuk kalangan menengah ke bawah, banyak yang memilih roda transportasi darat.
bila ingin berkunjung ke ibu kota provinsi, yaitu Surabaya. Namun, tidak untuk kalangan menengah ke atas. Mereka memilih transportasi udara karena dinilai lebih efisien waktu. Aku memarkir sepedaku di parkiran bandara dan berlari ke bangunan utama. Aku menuju ke pintu keberangkatan. Di sana, aku dihentikan oleh security yang bertugas. "Tolong tiketnya, Dek." Saya mau bertemu dengan teman saya, Pak. Sebentar saja." "Tidak bisa masuk tanpa tiket, Dek. Silakan tunggu di sini saja. Bila sangat penting, hubungi temanmu dan suruh dia datang ke sini." Tapi saya tidak punya ponsel, Pak. Izinkan saya masuk ya, Pak. Sebentar saja. Tolong, Pak. Aku mulai memelas sembari memperhatikan jam di dinding. Bila melihat waktu, seharusnya pesawat Alex sudah berangkat. Namun, di jadwal yang tertera, keberangkatan dari kotaku ke Surabaya mengalami delay selama setengah jam. Itu artinya Alex masih ada di bangunan itu. "Tidak bisa, Dek. Saya tidak bisa melanggar SOP, standar operasional prosedur. Tanpa tiket, adik tidak boleh masuk." Security itu menjawab dengan tegas. Mataku mulai berkaca-kaca. Tubuhku mulai tidak tenang. Aku berpikir dan berpikir, namun tidak ada ide yang melintas dalam kepalaku. Kemudian aku mendengar pemberitahuan bahwa pesawat yang akan ditumpangi Alex akan segera lepas landas. Penumpang disuruh bersiap-siap. Tubuhku semakin gemetar. Aku kalut dan bingung. Aku mencondongkan tubuhku untuk melihat ke dalam ruangan keberangkatan. Dan aku melihatnya. Sosok itu tengah bermain ponsel. Awalnya Alex sedang duduk, tapi begitu mendengar pengumuman, dia langsung berdiri dan mulai berjalan secara perlahan dan di samping gadis cantik yang tak lain dan tak bukan adalah Diana. "Alex! Alex! Alex!" Tanpa sadar aku berteriak. Bulir-bulir air mata murahan mulai membasahi pipiku. Aku harap Alex bisa mendengar suaraku di tengah-tengah suara pengumuman keberangkatan pesawat. "Dek, jangan bikin masalah." Petugas security memperingatkanku. Itu temanku, Pak. Izinkan saya memanggilnya, Pak." "Alex! Alex! Aku Kansa! Alex!" Aku kembali berteriak. Bukan Alex yang menyadari teriakanku, namun Diana. Wanita itu menoleh dan mata kami langsung bertemu. Pancaran rasa terkejut, bingung, takut, kesal, dan marah menjadi satu. "Alex! Alex!" Aku terus berteriak, berharap Alex mendengar suaraku. Alex hampir menoleh, tapi sejurus kemudian lengannya ditarik oleh Diana, dan dia dibawa pergi menjauh. Diana berjalan dengan sangat cepat, sehingga mau tidak mau Alex mengikutinya juga. Aku sangat putus asa. Aku benar-benar putus asa. Alex tidak akan menyadari keberadaanku. Alex tidak akan tahu bahwa aku menyesal atas perbuatanku dan memohon maaf padanya. "Alex! Alex! Aku minta maaf! Aku minta maaf! Aku menyesal! Aku benar-benar menyesal!" Aku tetap berteriak. Security sudah menahan tubuhku, menyuruhku untuk diam dan tidak berbuat keributan. Tapi aku tidak bisa menahan diriku. Sosok Alex semakin lama semakin jauh. Namun Alex tidak kunjung mendengar suaraku. Aku semakin gemetar. Aku akan kehilangan kesempatan. Pikiranku mulai tak karuan ketika sosok itu perlahan mulai hilang dari hadapanku dan kembali berteriak. "Alex, aku menyukaimu. Aku menyukaimu. Maafkan aku. Aku menyesal. Alex, aku menyesal."
Aku menangis dengan keras. Tubuhku bagai tak bertulang. Jatuh ke lantai dengan sendirinya. Aku memeluk tubuhku sendiri, sembari menangis dan menangis. Alek, Alek, aku menyesal. Alek, aku suka kamu. Oh, aku menangis dan menangis. Aku tidak menghiraukan tatapan orang-orang di sekitarku. Aku tidak peduli lagi. Cinta pertamaku telah hilang. Cinta pertamaku telah kandas. Kami berpisah dalam perasaan yang tersakiti. Alek, aku sayang kamu. Hati Kanza untuk Alek. Terima kasih sudah setia nonton audio Aku Hanya Figuran. Untuk season pertama sudah finish ya. Untuk season kedua mau dilanjutin atau sudah stop aja nih? Untuk kalian yang mau dilanjutin, tolong komen di bawah ya. Aku tunggu. Terima kasih.